Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa kabar sobat Facebook semuanya? Baik yang muda atau yang berjiwa muda atau yang peduli dengan anak-anak muda. Yang kita sepakat bahwa anak-anak muda adalah harapan ke depan peradaban ini, harapan bangsa ini, harapan agama ini, dan harapan semua orang, termasuk orang tua. Maka siapapun yang peduli dengan anak muda, yang berjiwa muda, akan Anda adalah anak muda itu sendiri. Bersyukurlah, kita sedang memelihara kehidupan. Seperti sabda Rasulullah, beliau mengatakan, aku titipkan anak-anak muda kepada kalian saat orang-orang tua memusuhiku. Baik, bersyukur pada Allah tidak terkira hari ini kita masih bersama-sama kembali untuk bisa bertemu, meski sekali lagi masih stay at home. Ini salah satu sunnah loh ya, berdiam diri di rumah untuk satu tujuan, menekan supaya wabah penyakit ini tidak semakin luas. Minimal kita tidak ikut menyebarkan dan tidak ikut tertular, tidak ikut menularkan, itu sudah menjadi pahala tersendiri. Baik, bagaimana kabar kalian semuanya? Bagaimana kabar jenengan semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat semua ya, dalam lindungan Allah kan? Alhamdulillah. Orang tua tetap ceria, suami tetap bahagia, istri tetap senang, anak-anak tetap bersama-sama di rumah untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Puasa hari kelima, kita pantas menangisi dengan keras. Seandainya selama 3 hari, 4 hari sebelum ini kita belum sampai 3, 4, 5, 6, 7 juz bahkan dalam mengaji Quran, kita pantas menangisi diri sendiri dengan sekeras-kerasnya karena banyak kesia-siaan yang kita lakukan. Baik teman-teman, untuk yang kemarin saya mohon maaf ya, yang di Facebook ternyata suaranya tidak keluar di luar kesengajaan. Yang di Instagram insya Allah lancar. Tapi hari ini mohon maaf, teman-teman yang di Instagram tidak bisa ikut live. Mudah-mudahan nanti bisa kita kirim ulang untuk rekamannya. Yang di Facebook, ayo bersama-sama kita bagi-bagi cerita lagi, kita saling bersama-sama untuk mengingatkan di jalan Allah SWT. Teman-teman semuanya, cerita cinta 10 menit. Hari ini kita kembali bicara masalah cerita cinta sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau adalah Hanzalah bin Abu Amir. Banyak kan yang sudah tahu tentang cerita kisah cinta beliau yang luar biasa ini? Ya, ini mengingatkan ulang saja teman-teman semuanya, untuk saya sendiri, untuk kita semuanya. Bagaimana agar orang-orang terbaik itu kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka adalah orang-orang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, itu kata Allah. Mereka terbaik. Mereka beramar ma'ruf, bernahi munkar, beriman kepada Allah. Karena mereka manusia terbaik, maka tugas kita adalah mencoba meniru diri kita, orang-orang terbaik itu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal ini adalah masalah kisah cinta orang-orang mulia yang menggugah jiwa. Apa Hanzalah? Seperti biasa teman-teman, sahabat Nabi itu kelebihannya adalah mereka begitu taatnya kepada Rasulullah. Ketaatannya bukan karena ketaatan keterpaksaan. Ketaatan mereka, thiqah mereka, percaya mereka, karena mereka memang menyadari dari dalam jiwa kepercayaan selama ini tidak tersia-siakan. Kesetiaan selama ini kepada Rasulullah, kepada Islam, tentu saja kepada Allah, tidak ada yang sia-sia. Semua terbalasi dengan sebaik-baiknya. Inilah kesetiaan yang bukan karena materi, kesetiaan yang bukan karena fisik, tapi benar-benar kesetiaan yang membuat mereka orang-orang hidupnya benar-benar mulia. Termasuk si Hanzalah bin Abu Amir
begitu julukannya. Dia termasuk sahabat Nabi yang mulia. Sam'an wa ata'annya, mendengar dan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dipungkiri. Suatu saat, di sore yang indah di kota Madinah, besok tepatnya begitu, dalam batin Hanzalah, dia akan mengenapkan separuh agama. Dia telah dipilihkan Rasulullah seorang calon istri yang solehah, yang luar biasa. Hati Hanzalah berdebar-debar. Seperti biasa, mereka-mereka yang mau menikah ada keberdebaran di sana. Wajar kan? Walaupun sudah syar'i caranya, berdoa dengan sangat luar biasa pada Allah, orang tua juga ridho, calon mertua juga ridho, tapi dak-dikduk orang yang mau menikah itu masih ada. Selalu ada pertanyaan, apakah benar ini nanti akan jadi jodoh saya? Apakah kami akan bisa bahagia? Itu bagian daripada kemanusiaan kita kok. Hanzalah juga sama, tapi tidak bisa dipungkiri, hatinya sangat ceria. Ini pilihan Rasulullah. Besok sore tepatnya, dia berangan, ya Allah, aku akan ketemu dengan calon istriku. Itu yang pertama kalinya. Teman-teman yang saya muliakan, begitulah sahabat-sahabat mulia. Dia selalu merasa senang ketika ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mereka selalu sedih saat ketinggalan kebaikan. Mereka juga sangat amat berduka seandainya ada kemaksiatan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, teman-teman yang saya muliakan, inilah Hanzalah. Singkat cerita, sebagaimana kita sering dengar, akhirnya Hanzalah besok jadi menikah dengan seorang istri yang biasa disebut sebagai Jamilah. Jamilah itu bermakna adalah cantik, rupawan, yang elok. Insya Allah, karunia yang besar dari Allah, nikmatnya besar dari Allah. Tetapi teman-teman, dalam salah satu riwayat, di malam sebelum pernikahan itu, sang Jamilah itu sempat bermimpi. Malamnya itu Jamilah bermimpi, si calon suaminya itu naik ke langit dengan cepat, dan terbukanya langit itu, dan si Hanzalah dalam kondisi masuk ke langit. Si Jamilah tidak tahu apa maknanya ini, tapi dia hanya was-was, ada apa? Si Hanzalah naik ke langit dan terbuka langit itu. Tapi dia akhirnya pun tetap berdoa kepada Allah agar apa yang menjadi bagian dari salah satu sejarah besar dalam hidupnya dimudahkan oleh Allah. Baiklah, kita lanjut teman-teman. Akhirnya pernikahan pun terjadi. Sebagaimana umumnya suatu pernikahan, ada ucapan selamat, ada ucapan doa, ada beberapa hal yang membuat teman-teman semakin optimis dan bahagia. Singkat cerita, ternyata Allah memberikan satu cerita lain dalam kehidupannya. Pada waktu itu, Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk menyiapkan diri peperangan melawan kaum kafir Quraisy di Bukit Uhud yang biasa kita kenal dalam sejarah perang Uhud. Teman-teman yang saya muliakan, di malam pertama itu, sebagaimana pengantin baru, mereka melakukan hajat suami istrinya, halal, berpahala. Lihat dalam Islam teman-teman semuanya, hubungan kelamin laki dan perempuan ada dua. Satunya haram, laknat dari Allah, bahkan azabnya turun di dunia, nggak perlu menunggu di sana, disebut zina. Tetapi sesama-sama hubungan laki dan perempuan, tapi itu sah dalam pernikahan, Allah ganti dengan pahala yang sangat besar sekali. Hanzalah mencintai istrinya, Hanzalah menyayangi istrinya, istrinya mencintai Hanzalah. Dua-duanya penuh dengan kasih atas nama Allah. Tapi inilah teman-teman yang membedakan antara kita dengan yang lainnya. Mendengar ada panggilan jihad, ada panggilan dari Allah dan Rasulnya yang telah memberi segalanya dalam kehidupannya, Hanzalah tentu memilih cinta yang lebih besar. Dia tidak mencintai istrinya, bukan mencintai sekali istrinya, tapi ada cinta yang lebih besar. Ini bukti ayat, wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Sesungguhnya orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Istrinya juga solehah, juga mencintai Allah.
sama sekali tidak mencintai Hanzalah, sangat mencintai. Tapi ini ada panggilan Allah dan Rasulnya. Maka Hanzalah tidak perlu menunggu waktu, besok malam itu juga Hanzalah setelah melakukan hubungan suami istri langsung mempersiapkan segala yang dia punya untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Imannya sangat luar biasa sekali teman-teman semuanya. Inilah imannya sesungguhnya. Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Dunia kecil. Mohon maaf. Setelah lama menantikan pasangan itu, setelah lama ingin menyempurnakan agamanya, tetapi dia tidak pernah melupakan Allah. Dia sama sekali tidak meninggalkan Rasulullah. Baik, mohon maaf teman-teman. Maka keluarlah Hanzalah, bergabung dengan Rasulullah dan para sahabatnya di pagi hari. Ada sebagian yang mengatakan hubungan suami istri terjadi pada pagi hari setelah sholat subuh, dan saya lebih sependapat dengan pendapat yang ini. Akhirnya terjadilah perang Uhud. Sebagaimana kita paham, di perang Uhud Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin sebenarnya memenangkan pertempuran. Qadarullah, Allah membuat suatu cerita yang penuh hikmah bagi kita kaum muslimin. Pasukan pemanah yang di Bukit Uhud yang ditugaskan untuk menjaga pasukan musuh dari balik Bukit Uhud, ternyata kedisiplinannya sangat longgar. Akhirnya dia turun ke bawah karena merasa peperangan sudah usai, ada bagi-bagi hasil perang di bawah. Inilah kesempatan kaum kafir waktu itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masih kafir, menyerang kaum muslimin, dan inilah yang terjadi pukulan telak dari kaum kafir Quraisy kepada pasukan Rasulullah. Dan kita melihat kocar-kacir pasukan Islam. Dan salah satu cerita yang terjadi adalah saat waktu itu Hanzalah bin Abu Amir ini posisi sudah berhasil mendekati Abu Sufyan. Bahkan kudanya Abu Sufyan itu berhasil ditebas kakinya oleh si Hanzalah ini. Dan pada akhirnya terjembraplah Abu Sufyan yang menjadi pimpinan waktu itu. Tapi sayang, datang seorang yang membantu Abu Sufyan dengan beberapa orang. Ditikamnya Hanzalah, tombak menancap keras di tubuhnya si Hanzalah, yang pada akhirnya Hanzalah syahid. Seperti biasa teman-teman, setelah perang usai, setelah jihad selesai, Rasulullah inspeksi biasa, melihat para sahabat. Ada duka yang mendalam memang pada waktu itu, karena paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib dalam keadaan syahid, terbelah dadanya, jantungnya dalam keadaan rusak, bahkan ada yang mengatakan hilang karena dimakan oleh Hindun, membalas dendam kematian suaminya waktu di perang Badar. Dan ketika melihat kondisi Hanzalah bin Abu Amir, Rasulullah dilapori oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, si Hanzalah kok aneh ini ya? Beberapa darahnya sudah berhenti mengucur, sementara dari sela-sela rambutnya, dari tangannya keluar seperti air, baunya harum. Ada apa ya Rasulullah?" Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, "Sesungguhnya aku melihat para malaikat memenuhi langit, bumi dan surga, membawa embun memandikan jenazahnya Hanzalah. Bidadari berebutan menunggunya." Teman-teman, Jamilah istrinya tentu saja berduka sekali kehilangan suaminya. Cintanya, suami yang soleh, meninggalkannya. Tapi satu sisi gembira karena syahid meninggalnya. Tapi ternyata Allah lebih mencintainya. Bidadari-bidadari berebutan untuk menyambut
kedatangan Hanzalah menuju surganya Allah. Teman-teman yang saya hormati, demikianlah cintanya kepada Allah tidak ada yang bisa mengalahkan. Dia bersegera menyambut seruan itu tidak dengan mengatakan nanti dulu, sami'na wa shoina, tapi dia mengatakan sami'na wa ta'na. Ini pembelajaran bagi kita teman-teman. Kalau ketaatan atas dasar cinta, iman atas dasar cinta, maka yang muncul adalah kenikmatan, kebahagiaan. Yang muncul adalah suatu hal yang buat kondisinya tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa itu sesuatu yang membuat dirinya rugi. Tapi yang ada pengorbanan itu terasa indah, indah dan indah. Inilah cinta orang-orang mulia yang menggugah jiwa. Inilah Hanzalah bin Abu Amir, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, yang mendahulukan panggilan Allah dan Rasulnya, yang akhirnya Allah membalas ini dengan surga. Bahkan Allah menyuruh malaikat memandikan dari embun-embun surga, karena Hanzalah dalam kondisi masih belum bersuci pada waktu itu. Dan bagi istri yang ditinggalkannya, kemuliaan ada padanya, karena orang mati syahid berhak memberikan syafaat kepada orang-orang dicintainya di sekelilingnya. Demikianlah teman-teman semuanya sekelumit kisahnya Hanzalah dari kalangan Ansor. Bahkan orang-orang Ansor begitu bangga bahkan menyanyikan satu syair-syair betapa bangganya mereka menyebut sebagai, kami orang Ansor memiliki Hanzalah yang dimandikan para malaikat. Di lain waktu mereka juga bangga dengan namanya Asim bin Sabit. Asim bin Sabit itu juga orang Ansor yang jenazahnya pada waktu itu dilindungi oleh lebah sehingga tidak bisa dirusak orang kafir. Ada lagi orang Ansor dibanggakan oleh mereka selain sahabat utama tadi, Huzaimah bin Sabit. Kesaksiannya itu sama dengan kesaksian dua orang, kemuliaannya. Ada lagi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Mereka bangga dengan syahidnya Sa'ad bin Mu'adz, yang mudah-mudahan suatu saat kisah cintanya bisa kita ungkap lagi di sini. Meninggalnya membuat arsy Allah berguncang. Teman-teman, inilah orang-orang mulia. Kisah-kisah cintanya tidak pernah hangus. Bukan kisah cengeng, kisah kaleng-kaleng, kisah-kisah penuh nafsu. Anda harus berhenti dengan kisah-kisah cinta yang ada di televisi-televisi dan sinetron-sinetron itu. Sesuatu yang tidak mengandung, mungkin saja ya, mohon maaf, ada dosa juga di sana karena mungkin aura terbuka, bukan mahram lagi, mohon maaf. Tapi kita kembali kepada kisah cinta yang luar biasa ini. Orang-orang mulia yang mengandung surga, mengandung kemanfaatan, kebaikan buat siapapun. Demikian untuk cerita cinta 10 menit cerita Tasum hari kelima bulan Ramadan. Sampai ketemu besok, insya Allah di hari ke-6 dengan kisah cinta yang lain. Mohon izin tolong disampaikan kepada teman-teman semuanya 10-15 menit ya, mohon maaf kalau mungkin lebih ya. Setiap jam 11 siang tiap hari kita akan adakan acara live kisah-kisah cinta menggugah jiwa orang-orang mulia. Saya Darwis, founder Gabu Indonesia dan pengasuh ngaji kita. Mohon undur diri. Semoga ibadah puasa Ramadan kita diterima sama Allah SWT. Semoga ibadah Ramadan kita menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.